Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, teman-teman sekalian se-Indonesia. Saya Vera menyampaikan pesan dengan judul Bijaksana Mendengarkan Mewujudkan Kasih. Iman timbul dari pengenalan firman Tuhan lewat pendengaran. Gunakanlah telinga untuk mendengar dengan hati, untuk semakin dekat dengan Tuhan sehingga tidak salah jalan. Iman timbul dari pendengaran. Mendengarkan sabda Tuhan lewat Alkitab dan hati nurani itu penting. Dengarkanlah Tuhan setiap hari lewat baca Alkitab. Bacalah firman Tuhan dengan bijak agar kita dapat berbuah roh. Dekatilah Tuhan supaya Roh Kudus tercurah atas kita, agar kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Mendengarkan itu respon kepada Tuhan yang nyata dan yang ingin mengenal kita. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang yang tidak benar tidak akan bisa mendengar suaranya, suara Tuhan. Kita tidak hanya cukup mendengar berita Injil, tetapi juga memberikan respon yang tepat kepada Kristus Tuhan kita. Bukan sekedar setuju kepada apa yang didengar, tetapi juga percaya pada firman Tuhan. Perhatikanlah kehidupan iman kita sebagai orang percaya. Biarkan iman kita tumbuh dalam tuntunan Tuhan lewat pendengaran. Jika kita sering mendengar hal-hal negatif, maka yang timbul adalah ketakutan, kekhawatiran, dan hal-hal yang kurang baik. Pertumbuhan iman harusnya mendapat diperoleh dari pengajaran secara langsung lewat pendengaran. Seringlah mendengarkan rekaman pembacaan Alkitab agar tidak salah dalam mengambil keputusan ketika menghadapi masalah. Dalam komunitas, baiklah kita saling mendengarkan. Cepatlah mendengar, tetapi lambatlah berbicara. Setiap orang hanya ingin didengarkan, tetapi sedikit orang yang mau mendengarkan. Kita harus menahan diri untuk berbicara agar tidak sombong. Mendengar itu sikap rendah hati terhadap sesama. Janganlah merasa sok tahu banget. Setiap orang butuh didengarkan agar lebih dimengerti dan dipahami, sehingga merasa diterima sebagai manusia bermartabat. Kita butuh telinga yang mau mendengar setiap keluh kesah. Mendengarkan itu bisa mewujudkan kasih di tengah dunia yang penuh gelap gulita. Cibiran tidak akan melukai hati bila kita mendengar dengan pikiran, bukan perasaan. Jangan dengarkan apa yang tak pantas untuk didengarkan. Mendengar adalah seni memahami diri sendiri. Mendengar bisa mengubah sifat pribadi kita. Kita harus mendengarkan dengan hati. Mendengar berarti menerima untuk mencintai. Ingatlah, mendengar itu berarti menerima, untuk memahami, untuk saling berelasi, untuk dekat dengan relasi dengan Tuhan dan sesama.
Lebih baik mendengar untuk mengerti daripada mendengar untuk menggurui. Mendengar adalah suara yang tidak menggunakan kata-kata. Lebih baik mendengar pahitnya kebenaran dibandingkan manisnya kebohongan. Kita butuh pendengar yang tulus di dunia tanpa menyela dan tanpa menyalahkan. Janganlah kita menjadi keras kepala batu yang tidak mau mendengarkan, tetapi selalu menonjolkan pendapatnya sendiri. Minta kuasa Roh Kudus untuk mengubah hati yang keras agar bisa menjadi murid Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Untuk menjadi pelaku firman, kita perlu banyak mendengarkan. Kita harus lambat bicara agar banyak informasi yang didapat dari pendengaran. Bukan hanya pandai mendengar, tapi saling mendengar. Mendengar itu memahami dan mengerti dengan sabar. Baiklah kita sabar untuk saling mendengarkan. Janganlah cepat berbicara. Keberhasilan tercapai jika bersedia mendengarkan banyak nasihat terbaik. Hidup itu irama indah yang baik untuk didengarkan. Jadilah pendengar yang baik. Dengan diam kita bisa menerima dan menyaring segala hal yang orang lain lakukan. Kehadiran kita adalah untuk mendengar dengan hati. Kesabaran untuk saling mendengar itu butuh latihan yang dilakukan berkali-kali setiap hari. Dengan mendengarkan, kita menjadi sahabat baik, teman baik, karena mau menerima dan mencintai sesama kita apa adanya. Dengan mendengar, itu bisa mewujudkan kasih karena saling menghargai. Fokuslah mendengarkan, karena mereka, orang-orang di sekitar kita, hanya butuh untuk didengarkan. Janganlah menghakimi dan janganlah cepat berdebat dan menyerang. Lebih baik diam, mendengarkan dengan hati. Mendengar dengan hati bisa mewujudkan sikap toleransi antar sesama, bisa saling memaklumi dan menerima apa adanya. Mendengarkan itu bisa menghapus segala bentuk diskriminasi yang menyerang. Oleh karena itu, marilah kita saling mendengarkan satu sama lain. Saling mendengarkan itu menciptakan kerukunan karena saling mengerti dan saling memahami, saling menerima satu sama lain apa adanya. Mulai dari sekarang, biasakanlah kita untuk saling mendengarkan satu sama lain. Cepatlah mendengar, lambatlah berbicara, supaya kasih Allah terwujud di dalam kehidupan kita dengan menciptakan kerukunan, dengan menciptakan kebahagiaan tersendiri, kebahagiaan batin kita untuk rasa aman, rasa damai, rasa saling mencintai dan dicintai lewat mendengarkan. Dengan mendengarkan, kita bisa saling mencintai sesama kita untuk mewujudkan pelaku firman Allah sebagai pelaku kasih di dalam Kristus. Amin.